Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, langkah baiknya pimpin doa dulu. Yang laki-laki udah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita bahas tentang dampak kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat ya? Kolonialisme itu berdampak dalam bidang apa di kehidupan bangsa Indonesia? Politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke. Nah, karena dia mempengaruhi ya banyak aspek di kehidupan bangsa Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh bangsa Eropa. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana ya munculnya rasa nasionalisme. Udah, Bu. Udah. Jadi materi kita hari ini kita akan bahas tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya itu kompetensi pengetahuan, itu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ya, kompetensi dasar keterampilannya KB44 itu menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. Adapun indikatornya bisa Anda lihat secara jelas itu menjelaskan tumbuhnya ruh kebangsaan dengan adanya politik etis. Yang kedua, menganalisis peran media massa dalam menumbuhkan ruh kebangsaan nasionalisme. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Satu, siswa mampu menjelaskan tumbuhnya ruh kebangsaan dengan adanya politik etis. Dua, siswa menganalisis peran media atau pers dalam menumbuhkan ruh kebangsaan nasionalisme pada masa pergerakan. Oke, sebentar ya. Sebelum kita masuk ke materi, Anda lihat dulu video berikut ini. Bukan Indonesia ya, ini Malaysia. Nah, Anda bisa searching di Google. Oke, bagaimana pendapat Anda? Dari Malaysia harus bersertakan bukti, Bu. Kalau misalnya ada bukti, gimana mau percaya, Bu? Iya, Bu, karena kami dari kecil mempelajari itu Begitu. Oke, nah sekarang ini yang Ibu minta dari Ananda. Kita akan mempelajari itu bagaimana tumbuhnya nasionalisme. Dengan adanya video tadi, Ananda menanggapi, Ananda bersikeras itu punya orang Sumatera Barat, punya orang Minang. Itu menandakan Ananda punya nasionalisme yang tinggi terhadap daerah Sumatera Barat. Nah, kebijakan kolonial Eropa di Indonesia itu kan ada politik etis. Kemudian pada masa penjajahan, bagaimana peran pers dan media? Ya, kemudian yang ketiga ada faktor pendorong lahirnya nasionalisme. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Ini nanti yang akan Anda diskusikan. Dari tiga politik etis, mana yang berperan dalam ya munculnya nasionalisme. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda mendiskusi. Nah, ada nak perannya dalam menumbuhkan rasa nasionalisme?
Oke, nah ini tugas Ananda. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 membahas tentang, kelompok 4 membahas tentang peran pers media. Kemudian ada LKPD, juga kirim di classroom. Nah, seperti biasa setelah Ananda lengkapi, nanti kan Ananda upload lagi. Ya. Nah, silakan Ananda berdiskusi, buka LKPD pengetahuan keterampilan, bahan ajar juga. Itu sudah Ibu kirim. Ya. Nah, silakan. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang peran media pers dalam membangun nasionalisme. Jika tidak ada media pers, maka tidak akan munculnya rasa nasionalisme. Belanda memperkenalkan pendidikan modern untuk orang Indonesia sebagai kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama tanam paksa. Oke. Jadi yang berperan di bidang pendidikan gitu ya, Respi? Ya, Bu. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa memahami dari pernyataan dari kelompok yang telah menjabarkan, itu kelompok 1, kelompok 3, 2, 4. Kita bisa melihat itu yang berperan dalam tumbuhnya roh nasionalisme itu ada politik etis. Terjawab peta pikiran tadi itu adalah bidang pendidikan. Dengan pendidikan itu mampu merubah pola pikir. Nah, yang peran pemuda, kenapa kita kemarin berdasarkan materi kita hari ini, ya, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan diskusi tadi. Di dalam edukasi ini terdapat pemuda yang mendirikan sebuah organisasi pendidikan yang mendorong timbulnya semangat nasionalisme. Dengan adanya pemuda yang mendirikan organisasi dalam bidang pendidikan tersebut, maka peran media pers di sana adalah memberitahukan bahwa pemuda menumbuhkan semangat rasa. Terima kasih Tasya, itu sudah sudah bisa menyimpulkan. Nah, jadi kita ulangi lagi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tumbuhnya semangat nasionalisme dan kebangsaan di Indonesia itu diawali dengan peran penting politik etis, kemudian ada peran media. Politik etis yang mendorongnya adalah faktor pendidikan. Jadi sebelumnya Bang Muda tadi yang sudah bisa tulis, baca, mengembangkan pendidikan ke kelompok bawah, kemudian menulis beberapa artikel. Artikel itulah nanti yang diterbitkan di media massa. Nah, media massa itu dibaca oleh orang lain. Nah, disitulah orang tahu bahwa kondisi bangsa Indonesia di bawah penjajahan seperti ini. Dari situlah nanti bangsa lain menaruh simpati terhadap Indonesia. Oke. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengukur kemampuan Ananda, silahkan nanti dikerjakan kuis seperti biasa di classroom, ya. Bisa diakses kuis. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke materi. Kalau hari ini kita belajar tentang tumbuhnya rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia, minggu besok kita bersiap Ananda cari materi, ya. Baca buku itu tentang organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apa aja organisasinya? Itu ada Syarikat Islam, ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.